Hai juga Edi. BTW kalian udah dengar nggak mengenai banyaknya tenaga kerja yang di PHK karena situasi pandemi ini? Ya, udah dengar, Der. Udah menyebar luas juga beritanya. Turut prihatinlah kita sama tenaga kerja yang harus di PHK karena perekonomian sekarang. Memang perekonomian Indonesia belum membaik ya, sampai-sampai harus di PHK. Selama adanya COVID-19 atau Corona ini, perekonomian Indonesia bisa dikatakan menurun, Elsa. Terus gimana cara mengatasi masalah PHK kalau ditinjau dari perusahaannya? Untuk mengatasi masalah PHK, perusahaan perlu dibantu untuk mengamankan likuiditasnya dan dikurangi beban biaya tenaga kerjanya hingga wabah ini selesai. Akan tetapi, PHK tetap terjadi karena likuiditas keuangan terhadap perusahaan tidak didistribusikan tepat waktu. Apa itu likuiditas? Ya ampun Farel, likuiditas itu diartikan sebagai kemampuan dari perusahaan atau seseorang dalam memenuhi hutang atau kewajiban yang harus dibayar segera dengan harta yang lancar. Berarti fungsi likuiditas itu apa? Untuk antisipasi dana jika ada kebutuhan yang mendesak, Farel. Elsa kenapa dari tadi megang HP? Ini lagi lihat berita tentang PHK dan kasihan juga ya orang yang belum mendapatkan pekerjaan karena wabah ini, terkhusus mahasiswa yang baru lulus. Bukan cuma itu, Sah. Para pengusaha ataupun pedagang bahkan kegiatan perdagangan internasional juga tersendat akibat wabah ini. Jadi kebijakan Pak Jokowi terhadap perekonomian Indonesia ini apa? Tindakan Pak Jokowi yaitu memerintahkan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Setelah itu, Pak Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari kesehatan dan ekonomi. Terus apa lagi? Pak Jokowi juga meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Pak Jokowi juga meminta program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Pak Jokowi juga secara khusus menyoroti program padat karya tunai beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Jokowi ada memberikan tambahan dana? Pasti adalah Pandar. Pak Jokowi juga menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemenang kartu sembako murah selama 6 bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima 200.000 per keluarga per bulannya. Terus penanganan mengenai PHK ini gimana? Pak Jokowi juga mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, kerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar omsetnya. Masyarakat yang terdampak diharapkan tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui pelatihan kartu prakerja. Terus apakah ada langkah atau tindakan yang dilakukan dari pihak lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Pastinya adalah Pandar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. Selain itu, penanggulangan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi, dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Perlu ada tindakan nyata dari pemerintah atau tindakan langsung Pak Jokowi untuk membantu perekonomian Indonesia terkhusus masyarakat lapisan bawah. Berarti ini berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan nggak sih? Pastinya iyalah, Sa. Emang kenapa?
Apa sih bedanya ketenaga kerjaan dan tenaga kerja? Pasti beda lah, Rel. Walaupun pasti tidak sedikit orang yang menyamakan arti kedua kata itu. Hubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Oh, gitu toh. Era pandemi ini kan pasti banyak angkatan kerja atau usia produktif yang masih mencari kesempatan kerja. Nah, apa saja yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja tersebut? Yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja itu bisa seperti usia, pendidikan, lapangan pekerjaan, besarnya investasi, kemampuan pemerintah, kebijakan pajak, kerjasama dengan negara lain, besarnya permintaan total atau permintaan efektif, ekspor-impor, serta jumlah angkatan kerja. Oh gitu toh, makasih Klau. Kenapa sih kualitas tenaga kerja itu diperlukan dan harus dipertimbangkan oleh perusahaan? Ya iyalah Elsa, logisnya aja ya, orang-orang dengan kualitas kerja yang buruk akan semakin tersingkirkan. Kualitas tenaga kerja pada suatu negara sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Negara-negara dengan tenaga kerja yang berkualitas cenderung mengalami kemajuan pesat daripada dengan negara kualitas tenaga kerja yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah maupun swasta pada suatu negara terus melakukan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, termasuk juga Indonesia. Iya juga ya. Terus bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja? Pada bisa jelasin nggak ke aku? Nah, aku juga masih kurang paham soal itu. Mungkin dari Farel ini, Claudia ataupun Media ada yang bisa jelaskan soal ini. Oh, soal upaya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, yang pertama kita harus meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk membekali atau menambah keahlian, keterampilan, pengetahuan seorang, guna memperoleh kesempatan kerja. Tingkat pendidikan mempengaruhi tinggi rendah kualitas seorang tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Kalau untuk penjelasan mengenai pembagian dua jenis pendidikan itu, seperti pendidikan formal merupakan pendidikan yang ditempuh melalui sekolah-sekolah formal. Pendidikan formal memiliki jalur pendidikan yang jelas dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan menempuh pendidikan formal, dapat memilih pendidikan non-formal dengan jenjang pendidikan yang lebih singkat. Penjelasan mengenai kualitas pendidikan itu cukup tepat. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, kalau itu dapat dijelaskan dengan maksud tenaga kerja yang memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik, tidak dapat bekerja secara optimal. Tingkat kesehatan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai dalam sanitasi, perbaikan gizi, dan pemberian jaminan sosial kesehatan. Tepat sekali, Klau. Selain itu, ada juga pengadaan program pemagangan di dalam negeri ataupun luar negeri, serta memaksimalkan balai latihan kerja, dan juga penyelenggaraan pelatihan berkala, serta banyak bagi upaya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, untuk penyelenggaraan pelatihan berkala itu, maksudnya perusahaan dapat melakukan pelatihan berkala bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pelatihan dari pihak eksternal itu perusahaan dapat dilakukan dengan mengundang pakar atau ahli yang kompeten di bidangnya. Pelatihan ini bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja sehingga berdampak pada produktivitas pada sebuah perusahaan. Terus bagaimana upaya dari pihak pemerintah, perusahaan, serta individu dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja? Tauku upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Tujuannya untuk melatih orang yang menjadi terampil, berinisiatif, dan kreatif. Disertai juga dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan. Penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Kalau dari pihak perusahaan,
Langkah yang diambil dari pihak perusahaan itu adalah bekerjasama dengan sekolah atau kampus, yaitu menyediakan kesempatan bagi para siswa ataupun mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja. Langkah yang diambil dari pihak individu yakni membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan, pastinya setelah itu menanamkan jiwa wirausaha. Oh, begitu toh penjelasannya. By the way, terima kasih buat yang udah jelasin sedikit banyaknya mengenai materi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Sama-sama Elsa, dari sini kan kita juga dapat nambah pengetahuan mengenai ketenaga kerjaan ya enggak? Iya, pastinya.